Mari kita bangun kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Dari pandemi dan krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini, kita petik pelajaran penting bahwa to grow and to prosper together is the only option. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga harus maju setara. Let us shape a better future together. Terima kasih. Keberanian Jokowi membela kesetaraan ASEAN, sebuah pengakuan yang layak dari negara-negara ASEAN. Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang tidak hanya berpikir untuk kepentingan Indonesia, tetapi juga memperjuangkan kepentingan kawasan Asia Tenggara, terutama dalam menghadapi negara-negara besar seperti Uni Eropa. Keberanian dan ketegasan Jokowi dalam menyuarakan kesetaraan negara-negara ASEAN dengan Uni Eropa menjadi salah satu langkah yang layak diapresiasi oleh negara-negara anggota ASEAN. Dalam berbagai forum internasional, Jokowi dengan tegas menantang praktik diskriminatif dan ketidakadilan yang sering dilakukan negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang termasuk ASEAN. Tidak hanya menyuarakan kepentingan nasional, Jokowi juga menempatkan dirinya sebagai simbol persatuan dan keberanian kawasan ASEAN di mata dunia. Latar belakang hubungan ASEAN-Uni Eropa. ASEAN, sebagai salah satu kawasan ekonomi terbesar di dunia, memiliki hubungan perdagangan dan diplomasi yang panjang dengan Uni Eropa. Uni Eropa adalah salah satu mitra dagang utama ASEAN, dengan nilai perdagangan yang mencapai ratusan miliar dolar setiap tahunnya. Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan mulus. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kebijakan Uni Eropa menunjukkan adanya ketidakadilan dalam hubungan dagang ini. Salah satu isu terbesar adalah diskriminasi terhadap komoditas penting seperti minyak kelapa sawit yang diproduksi oleh Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara ASEAN lainnya. Uni Eropa juga sering memaksakan standar dan regulasi lingkungan yang sulit dipenuhi oleh negara-negara berkembang tanpa mempertimbangkan kondisi lokal. Praktik ini tidak hanya merugikan ekonomi negara-negara ASEAN, tetapi juga mencerminkan ketimpangan dalam hubungan antara ASEAN dan Uni Eropa. Negara-negara ASEAN sering diposisikan sebagai mitra junior yang harus tunduk pada standar dan kebijakan negara-negara maju. Keberanian Jokowi menantang ketidakadilan. Di tengah ketimpangan ini, Jokowi muncul sebagai pemimpin yang lantang menyuarakan perlunya kesetaraan antara negara-negara ASEAN dan Uni Eropa. Dalam berbagai forum internasional, termasuk KTT ASEAN, G20, dan pertemuan dengan para pemimpin Uni Eropa, Jokowi selalu menekankan pentingnya hubungan yang adil dan saling menghormati. Salah satu momen penting adalah ketika Jokowi secara langsung mengkritik kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit dalam pidatonya. Jokowi menegaskan bahwa kebijakan seperti itu tidak hanya merugikan ekonomi Indonesia, tetapi juga mengancam mata pencaharian jutaan petani kecil di kawasan ASEAN. Jokowi juga mendorong ASEAN untuk bersikap lebih tegas dan bersatu dalam menghadapi Uni Eropa. Ia mengajak negara-negara ASEAN untuk tidak hanya menjadi penerima kebijakan dari negara-negara maju, tetapi juga menjadi mitra yang setara dalam negosiasi internasional. Langkah konkret Jokowi dalam memperjuangkan ASEAN. Jokowi secara konsisten mengangkat isu diskriminasi dan ketidakadilan di forum internasional. Dalam pertemuan dengan para pemimpin Uni Eropa, ia tidak ragu untuk menyampaikan kritik langsung terkait kebijakan yang merugikan ASEAN, seperti Renewable Energy Directive. Salah satu strategi Jokowi adalah memperkuat solidaritas ASEAN. Ia mendorong negara-negara anggota untuk bersatu dalam menghadapi kebijakan-kebijakan yang tidak adil. Jokowi percaya bahwa dengan solidaritas, ASEAN dapat memiliki posisi tawar yang lebih kuat di tingkat global. Selain sikap tegas, Jokowi juga memprioritaskan diplomasi sebagai jalan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Ia mendorong dialog terbuka antara ASEAN dan Uni Eropa untuk mencari solusi atas isu-isu perdagangan yang sensitif. Langkah Jokowi membawa kasus diskriminasi Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit ke WTO adalah salah satu bukti nyata keberanian dan ketegasannya. Tidak hanya memperjuangkan kepentingan Indonesia, kemenangan ini juga berdampak positif bagi negara-negara ASEAN lainnya yang menghadapi masalah serupa. Dampak positif bagi ASEAN. Keberanian dan ketegasan Jokowi telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi negara-negara ASEAN. Dengan dukungan Jokowi, ASEAN kini memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam hubungan dengan Uni Eropa.
Negara-negara ASEAN tidak lagi dipandang sebagai mitra junior, tetapi sebagai kawasan yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang signifikan. Langkah Jokowi memperjuangkan kesetaraan ASEAN mendorong solidaritas di antara negara-negara anggota. Solidaritas ini sangat penting untuk menghadapi tantangan global dan kebijakan yang merugikan kawasan. Dengan menantang kebijakan diskriminatif Uni Eropa, Jokowi membantu melindungi kepentingan ekonomi negara-negara ASEAN, terutama dalam sektor pertanian dan energi terbarukan. Keberanian Jokowi menjadi inspirasi bagi pemimpin negara-negara ASEAN lainnya untuk bersikap tegas dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan kawasan di tingkat internasional. Yang mulia, para pemimpin Uni Eropa dan ASEAN, tahun ini kita memperingati 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa. Banyak tantangan yang sudah kita lalui bersama. Kemitraan ini juga telah membuahkan hasil yang baik. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Para pemimpin yang saya hormati, selama beberapa dekade Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse. Semua proyeksi mengatakan bahwa Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Dengan demikian, kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan. September tahun ini, EU ASEAN Business Council mengeluarkan hasil survei mengenai persepsi bisnis di ASEAN. 63% responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik. 69% responden mengharapkan pasar ASEAN menjadi lebih penting dari aspek pendapatan global dalam 2 tahun ke depan. Dan 97% responden berharap adanya percepatan perundingan FTA ASEAN-EU dan anggotanya. Mari kita bangun kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Dari pandemi dan krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini, kita petik pelajaran penting bahwa to grow and to prosper together is the only option. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga harus maju setara. Let us shape a better future together. Terima kasih. Presiden Joko Widodo telah memainkan peran penting dalam memperjuangkan kesetaraan antara ASEAN dan Uni Eropa. Dengan keberanian dan ketegasannya, Jokowi tidak hanya melindungi kepentingan Indonesia, tetapi juga membantu membangun posisi ASEAN sebagai kawasan yang kuat dan dihormati di tingkat global. Negara-negara ASEAN sepatutnya berterima kasih kepada Jokowi atas upayanya yang konsisten dan lantang dalam menyuarakan keadilan. Jokowi telah menunjukkan bahwa dengan persatuan, solidaritas, dan keberanian, ASEAN dapat berdiri sejajar dengan negara-negara maju dan memperjuangkan hak-haknya di panggung internasional.